Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang ditulis oleh MNH Komarudin, ADSC Metiana, dan YN Apipah mengenai analisis kestabilan dan traveling wave pada model penyebaran virus Ebola. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu mengapa penelitian ini perlu dilakukan, yaitu virus Ebola sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang disebut Ebola virus disease. Nah, Ebola pertama kali dikenal pada tahun 1976 ketika dua penyebaran yang terjadi di Sudan Selatan dan Republik Demokrat Kongo, tepatnya di sebuah desa yang berdekatan dengan sungai Ebola. Nah, desa itulah yang merupakan asal nama penyakit ini. Termasuk dengan epidemi saat ini, telah ada kira-kira 280 penyebaran Ebola yang dikenali dengan tingkat kematian 25% hingga 90%. Mayes et al. Tahun 2015. Penyebaran virus Ebola terjadi karena adanya kontak langsung antar individu melalui kulit yang rusak atau membran selaput lendir atau objek seperti jarum. Sedangkan objek penularannya yaitu cairan tubuh yang terinfeksi. Cairan tubuh tersebut antara lain air liur, darah, muntahan, diare, dan air mani. Secara umum, Ebola tidak menyebar melalui udara. Jadi sebagai perbandingan, penularannya tidak seperti campak atau influenza. Nah, berdasarkan penjelasan singkat mengenai fakta-fakta tentang penyakit akibat virus Ebola di atas, dan tentunya itu akan berbahaya terhadap umat manusia, maka sangat perlu dikaji ataupun perlu untuk dipelajari. Salah satunya dengan pemodelan matematika penyebaran penyakit Ebola. Model matematika yang digunakan dalam artikel ini adalah model SAIR, atau Susceptible, Exposed, Infected, dan Recovered. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke model beserta interpretasinya. Di sini ada 4 kompartemen, yaitu S-aksen, E-aksen, Y-aksen, dan R-aksen. Di mana S-aksen sama dengan A dikurang beta SI dikurang US, E-aksen sama dengan beta SI dikurang gamma E, Y-aksen sama dengan gamma E dikurang delta I, dan R-aksen sama dengan delta I dikurang mu R. Di mana dalam hal ini berlaku S0, E0, I0, R0 lebih besar dari 0, yang artinya jumlah populasi di setiap kompartemen itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, parameter yang digunakan pada model ini adalah A, yang menyatakan laju pertambahan populasi baru yang diasumsikan sebagai individu sehat, kemudian mu yang menyatakan laju kematian alami yang mungkin terjadi pada populasi, beta menyatakan laju kontak efektif antara individu yang rentan dan infeksi, gamma menyatakan laju infeksi per kapita, dan delta yang menyatakan laju kematian atau pemulihan individu yang terinfeksi. Nah, jumlah individu pada kelas susceptible itu menurun akibat penularan penyakit atau beta SI dan kematian alami sebesar μs. Nah, jumlah individu pada kelas exposed itu terjadi penambahan sebesar beta SI yang karena adanya infeksi tadi dan menurun akibat bertambahnya jumlah individu pada kelas exposed yang masuk kelas I yang dinyatakan sebagai gamma E. Dalam hal ini, jumlah individu pada kelas I itu juga berkurang sebesar delta I yang menyebabkan bertambahnya jumlah individu pada kelas recover sebesar delta I. Kemudian individu terinfeksi yang mengalami proses pengobatan. Kemudian jumlah individu yang sehat akibat penyakit dinyatakan sebagai mu R yang mengakibatkan penurunan jumlah individu pada kelas R itu sendiri. So, dari model tadi kita bisa cari titik keseimbangannya. Di mana untuk mencari titik keseimbangan kita tahu sendiri yaitu harus fx sama dengan 0. Dalam hal ini didapati dua titik keseimbangan. Yang pertama itu titik keseimbangan bebas penyakit dan yang kedua itu titik keseimbangan endemik. Dari artikel ini diperoleh E0 sama dengan A per mu, 0,0, 0, dan 0,0. Dan itu untuk S star itu sama dengan delta per beta, beta A dikurang mu delta per beta gamma, beta A dikurang mu delta per beta gamma, beta delta, beta A dikurang mu delta per beta mu. Ini merupakan pembuktiannya, sudah saya katakan tadi, itu semuanya itu dibuat sama dengan 0. Di mana pada penelitian, pada artikel ini, dia memulainya dari persamaan kedua, yaitu beta SI dikurang gamma E. Lihat di sini perjalanannya. Oke. Nah, sehingga diperolehlah ini untuk titik keseimbangan pertama dan ini untuk titik keseimbangan kedua. Oke. Untuk menentukan angka rasio reproduksi dasar atau R0 dengan mengasumsikan I star itu lebih besar dari 0 berdasarkan itu S star diperoleh I star-nya itu S star ini titik keseimbangan endemiknya tadi ya. I star sama dengan beta A dikurang mu delta per beta delta. Sedemikian hingga beta A per mu delta itu lebih besar dari 1. Sehingga kita dapat definisikan R0 itu sama dengan beta A per mu delta. Dan dapat kita ambil R0-nya adalah itu. Selanjutnya kita dapat nih menentukan kestabilan pada model virus Ebola. Untuk menentukan kestabilan kita tahu bahwa kita perlu melinearisasi dari persamaan tadi dan kita cari Jacobian di sekitaran titik keseimbangannya. Maka dari itu kita temukan titik-titik keseimbangan ini. Yang pertama itu jika R0 kecil dari 1,
maka E0-nya itu stabil asintotik lokal. Dan jika R0-nya lebih besar dari 1, maka E0 tidak stabil. Dan E star stabil asintotik lokal. Oke. Ini artinya, ini memiliki arti, jika R0 kecil dari 1, sepertinya di sini tidak ada titik E star ya. Ya, karena kita tahu kalau R0 kecil dari 1 kan tidak terjadi endemi. Sedangkan E star itu merupakan titik keseimbangan bebas, titik keseimbangan endemia. Ini merupakan buktinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertama dilakukan linearisasi, kemudian dicari Jacobian di sekitar titik keseimbangannya, dan dicari determinan dari Jacobian itu. Sehingga didapati hasil yang tadi. Lanjut saja. Nah, setelah kita dapati dua titik keseimbangan tadi, itu maka analisis dinamiknya bisa dibilang telah berakhir, dan kita lanjut ke traveling wave-nya. Maksud saya analisis dinamik pada model yang tadi itu telah berakhir sampai di analisis kestabilannya, kemudian kita masuk ke traveling wave pada model 1 itu. Nah, pada bagian ini akan dilakukan konstruksi model penyebaran virus Ebola. Selanjutnya akan dilakukan analisa eksistensi traveling wave pada model penyebaran virus Ebola dengan mendapatkan kecepatan minimal yang dibutuhkan agar terjadi penyebaran. Nah, berdasarkan yang dilakukan oleh Hackle, MM, dan kawan-kawan, penyebaran terjadi akibat adanya infeksi yang terjadi pada individu exposed dan terinfeksi. Maka langkah awal yang dilakukan yaitu dengan membentuk LU dan IU pada persamaan 1, di mana U sama dengan X dikurang CT, dalam hal ini harusnya EU ya. Setahu saya ini harusnya EU. Di mana U sama dengan X dikurang CT, dalam hal ini C adalah kecepatan minimal yang diperlukan agar terjadi suatu gelombang penyebaran. Oleh karena itu, pada persamaan 1 akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Ini ya. Nah, ini merupakan syarat batasnya, yaitu do E0, do T sama dengan do L plus per do T sama dengan 0, dan do I0, do T sama dengan do I plus, do T sama dengan 0. Nah, di mana D di sini, DE dan DI di sini ini merupakan koefisien diffusi dari kompartemen E dan I. Yang pertama kita lakukan traveling wave di sekitar titik A per mu, 0,0,0,0 ataupun titik keseimbangan bebas penyakitnya. Nah, pada bagian ini, yang pertama dilakukan yaitu kita melinearisasi dulu persamaan ini, sehingga kita dapati persamaan sebagai berikut. Oke. Nah, jika diberikan penyelesaian umum, model ini, persamaan ini kita berikan penyelesaian umum di mana kita dapati dua nilai yaitu E dan I. Di mana E-nya itu sama dengan K1 E pangkat omega U dan I-nya itu K2 E eksponen pangkat omega U. Maka berdasarkan persamaan 3 ini, yang ini kita substitusikan ke model persamaan 3 ini, maka dihasilkanlah persamaan 4 ini. Nah, di mana eksponen pangkat omega U tidak sama dengan 0. Sehingga dapat kita peroleh FW dan GW-nya seperti F omega dan G omega-nya seperti itu. Nah, titik kritis pada persamaan itu dapat diperoleh dengan memberikan D omega sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan omega E dan omega I-nya. Itu omega E kita dapati dari DF D omega, dan omega I kita dapati dari DG D omega. Di mana omega E sama dengan negatif CE per 2 DE kecil dari 0, dan omega I sama dengan negatif CI per 2 DI kecil dari 0. Nah, setelah kita dapat omega I dan omega E, kita substitusikan ke persamaan itu 5 tadi. Sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, sehingga perhitungan dilakukan pada persamaan 6 ini, itu memberikan kecepatan minimal yang dibutuhkan pada kompartemen E dan I, agar terjadi gelombang penyebaran sebagai berikut. CE sama dengan 2 dikali akar dari koefisien diffusi dari E dikali beta A per mu dikali K2 dikurang gamma K1 per K1, dan yang CI-nya itu sama dengan 2 dikali akar dari koefisien diffusi dari kompartemen I dikali gamma K1 dikurang delta K2 per K2. Jika tadi itu traveling wave di sekitar titik keseimbangan bebas penyakit, maka selanjutnya akan dibahas mengenai traveling wave di sekitar titik keseimbangan endemiknya. Nah, sama seperti tadi, pertama kita linearisasi dulu persamaan yang di awal tadi menjadi ini hasilnya. Setelah itu, pengamatan lebih lanjut dapat dilakukan pada beta I star
di mana beta star S, di mana besaran tersebut menyatakan jumlah individu S yang masuk kelas exhausted. Oleh karena itu, nilai dari besaran tersebut dapat dituliskan sebagai rho E ini. Nah, jadi yang beta I star S ini kita dapat diubah menjadi rho E. Ini gamma E dari sini ya. Oke. Selanjutnya, sama seperti tadi kita ambil solusi itu penyelesaiannya, yaitu ini K1 E omega U, eksponen pangkat omega U, dan K2 eksponen pangkat omega U. Maka dapat kita peroleh hasil seperti ini, F omega dan G omeganya. Nah, di mana eksponen pangkat omega U-nya itu tidak sama dengan 0. Sama seperti tadi kita ambil DF D omega sama dengan 0 dan DG D omega sama dengan 0. Maka kita dapat itu masing-masing kompartemen ataupun masing-masing omega tadi, omega E dan omega I-nya kita dapati. Di mana omega E bernilai negatif CE per 2DE kecil dari 0 dan omega I-nya sama dengan negatif CI per 2DI kecil dari 0. Nah, sehingga kita dapat substitusikan nilai-nilai omega E dan omega I ke persamaan tadi, persamaan 9 ini. Sehingga didapat nilai ini. Nah, oleh karena persamaan 10 ini, maka kita dapat seperti tadi kecepatan minimalnya. Ini CE dan ini CI. Nah, di mana dengan kecepatan minimal tersebut, maka akan terjadi gelombang penyebaran di sekitar titik keseimbangan endemik. Selanjutnya yaitu masuk ke simulasi numeriknya. Nah, simulasi numerik ini menggunakan MATLAB ya. Jadi kita itu dilakukan terhadap 2 kali. Pertama pada titik keseimbangan bebas penyakit dan kedua dilakukan pada titik keseimbangan penyakitnya. Yang pertama pada N0. Di sini nilai parameternya diambil A sama dengan 1, beta sama dengan 0,05, gamma sama dengan 0,1, mu sama dengan 0,06, dan delta sama dengan 0,2. Nah, dari nilai-nilai parameter itu, diperoleh R0 sama dengan beta A per mu delta sama dengan 0,42 kecil dari 1. Nah, hal ini berarti memang benar jika pada nilai parameter ini itu tidak terjadi endemi karena R0-nya kecil dari 1. Sesuai dengan grafik di sini, kita lihat itu S0-nya sama itu nilai awal untuk S-nya 20, nilai awal E-nya 5, nilai awal I-nya sama dengan 10, dan nilai awal R-nya sama dengan 2 ya. Jadi di sini nilai awalnya semuanya lebih besar sama dengan 0. So, dapat kita lihat pada grafik I-nya, warna kuning ini, itu tidak terjadi kenaikan. Maka dari itu, dapat kita simpulkan, maka memang di sini tidak terjadi endemi. Untuk grafik-grafik yang lainnya, kita lihat di sini untuk S dia terjadi penurunan, terus naik. Untuk yang remote dia naik terus turun, dan untuk yang exposed dia naik sedikit terus turun lagi. Oke, jadi dari grafik ini kita bisa simpulkan benar jika tidak terjadi endemi dengan parameter-parameter yang telah diberikan. Oke, lanjut ke simulasi model di E-star-nya. Nah, untuk di E-star ini kita peroleh dari parameter ini R0 itu lebih besar dari 1 yaitu 4,2. Sehingga pada grafiknya kita lihat di sini ini sempat terjadi kenaikan pada kompartemen I-nya. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi penurunan, padahal harusnya ini terjadi endemi. Oh, maaf. Harusnya, karena di sini ada kelas exposed, kan tadi sudah dijelaskan jika yang terjadi infeksi itu akan masuk ke kelas exposed terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan ketika kelas exposed-nya ini naik, itu maka akan terjadi endemi di model ini. Bukan dilihat dari grafik I-nya, tapi dilihat dari grafik E-nya. Karena ketika terjadi infeksi, itu larinya ke kompartemen E dulu, baru ke I. Oke, itu penjelasannya. Maka benar ya, ketika R0 besar dari 1 maka terjadi endemi. Terus lanjut ke akhir, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan jika nilai parameter beta diperbesar, maka susceptible turun kemudian naik pada waktu tertentu. Exposed naik kemudian turun mendekati 0, infected turun mendekati 0, dan recovered naik kemudian turun pada waktu tertentu. Kemudian semakin besar nilai parameter beta, maka semakin besar pula nilai R0. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai parameter beta, maka semakin kecil pula populasi rentan penyakit dan terinfeksi penyakit. Tetapi semakin banyak yang terjangkit penyakit dan sembuh dari penyakit.
Model traveling web pada titik keseimbangan bebas penyakit yaitu persamaan 2 dan endemik pada persamaan 8 memiliki kecepatan minimal C1 yang seperti dikatakan tadi, C1 2 dikali akar di koefisien difusi dari kompartemen I dikali gamma K1 dikurang delta K2 per K2 pada kompartemen I. Dalam hal ini kecepatan minimal pada model traveling web bebas penyakit yaitu CE sama dengan 2 dikali koefisien difusi dari kompartemen E dikali beta A per mu dikali K2 dikurang gamma K1 per K1 pada subpopulasi eksplisit. Selanjutnya kecepatan minimal yang diperoleh pada titik keseimbangan endemik yaitu CE sama dengan 2 dikali akar D koefisien difusi dari kompartemen E dikali beta S star dikali K2 dikurang rho dikurang gamma dikali K1 per K1 yang berbeda dari model traveling web pada titik bebas penyakit. Dalam hal ini, dengan kecepatan minimal tersebut, maka pada model penyebaran virus Ebola dapat terjadi suatu gelombang penyebaran yang menginfeksi berbagai individu lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya review dari artikel ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.